Shalom, selamat Paskah. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Matius 28 yang pertama sampai yang ke-10. Via Dolorosa itu adalah jalan salib di mana murid-murid menyaksikan pembantaian terhadap Yesus. Dipermalukan, dihina, diinjak-injak. Tidak ada harganya sama sekali, diperlakukan seperti binatang. Mereka menyaksikan guru mereka, Tuhan mereka yang selama ini menjadi idola mereka, yang selama ini menjadi satu pengharapan bagi mereka. Tiba-tiba di depan mata mereka, mereka menyaksikan pemimpin mereka itu dipermalukan di depan umum. Bahkan akhirnya disalib di atas kayu salib dan mati. Ada satu harapan yang mungkin hampir pupus dan membuat mereka kecewa. Tuhan kita mati. Mereka lupa bahwa Yesus pernah berjanji, aku akan mati tapi aku akan bangkit. Dia harus memikul salibnya sendiri. Dan ketika dia mikul salib dicambuk pula, jatuh dia, bukan hanya jatuh, ditimpa oleh salibnya. Kita boleh bayangkan murid-murid dari kejauhan menyaksikan karena mereka punya ketakutan tersendiri. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus karena penderitaan itu. Dan di depan mata mereka Yesus disalibkan dan berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mereka berpikir, loh Tuhan saja meninggalkan pemimpin kita, bagaimana dengan kita? Dan ketika dia berkata sudah selesai, tiba-tiba dia meninggal jam 3. Murid-murid mungkin pulang ke rumah masing-masing, mereka gak bisa tidur. Bagaimana kita selanjutnya? Kalau pemimpin kita saja seperti itu, satu persatu di antara kita mungkin akan mendapatkan aniaya yang lebih besar lagi. Kalau kita baca dalam beberapa perikop selanjutnya, mereka mengunci rumah mereka. Mereka berkumpul, mereka mengunci kalau takut mereka karena mulai muncul isunya, nanti kita akan baca dan akan kita baca selanjutnya. Tapi dalam pasal 28 ini, ada satu berita yang menggentarkan dunia, bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit dari kematian. Amin. Bapak Ibu, perempuan-perempuan itu ternyata orang Yahudi punya kebiasaan. Mereka itu merempahi orang-orang mati. Kenapa enggak hari Sabtu? Kenapa hari Minggu? Bapak Ibu, tradisi Yahudi, Sabtu itu Sabat. Sabat itu enggak boleh ngerjakan sesuatu. Makanya para perempuan-perempuan enggak melakukannya di Sabtu, tapi di Minggu pagi di hari pertama. Dan ketika mereka mau berangkat ke sana, Bapak Ibu, mereka berpikir gini, mereka yang berangkat itu kan ibu-ibu. Padahal Yesus itu dikubur dalam goa yang kalau mau masuk ke dalamnya itu harus menggulingkan batunya. Sambil mereka berjalan, mereka bertanya, di antara kita siapa yang bisa nanti menggulingkan? Tapi mereka melangkah saja. Mereka nggak tahu nanti bagaimana ceritanya, tapi mereka melangkah saja karena mereka punya satu kerinduan bagaimana mereka melihat mayat Yesus dan mereka coba memberikan rempah-rempah ke sana. Tapi kita melihat dalam perjalanan itu tiba-tiba mereka dikejutkan. Ada berita yang menggemparkan bahwa kubur itu sudah kosong. Saya ingin katakan Bapak Ibu, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Amin. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Dia bukan Allah yang mati, tetapi dia Allah yang bangkit dari kematian. Dan itulah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya imam, dia bukan hanya apalagi dikatakan raja, tapi dia adalah Allah. Manusia bisa mati, tapi tidak bisa bangkit. Hanya Allah yang bisa mati dan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah. Hal yang kedua saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kubur kosong membuktikan dia hidup yang pertama. Yang kedua, 40 hari lamanya dia menampakkan diri kepada orang-orang, supaya orang-orang percaya. Karena kalau kita baca di pasal 28 ayat 11, dusta mahkamah agama. Mulai dibuat hoaks, berita bohong. Yesus itu tidak bangkit tapi dicuri, diambil mayatnya. Mulai dibuat isu Bapak Ibu kalau di Facebook, mulai ada tim buzzer yang terus memberikan berita-berita kebohongan. Berita kebohongan akhirnya berita itu menjadi kebenaran. Bukankah ada istilahnya namanya post-truth, artinya segala sesuatu yang diulang-ulangi terus di-share, lama-lama jadi kebenaran. Saya yakin mahkamah agama ini Bapak Ibu ini berbicara tentang agama. Yang coba untuk memberikan berita bohong itu bukanlah pemerintah tetapi mahkamah agama,
orang-orang Yahudi, orang-orang yang mereka ini merasa gak suka dengan Yesus dan mereka ini menceritakan kebohongan. Dan dikatakan di sini disuruhlah para prajurit-prajurit, penjaga-penjaga itu untuk mengatakan sesuatu yang bertolak belakang dengan realita. Ayat 11, ketika mereka tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua mereka mengambil keputusan memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bapak Ibu coba bayangkan, agama punya andil untuk menciptakan kebohongan dalam ayat ini. Kebangkitan Yesus coba ditutup-tutupi dengan bagaimana imam-imam memberikan berita bohong. Disuap, ternyata suap itu tidak hanya terjadi hari ini. Suap itu sudah terjadi mulai dari tempo dulu sampai sekarang. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Suap menyuap itu ternyata sudah ada. Para serdadu itu saya nggak tahu dikasih berapa uang, dan mereka coba menceritakan, mengubah ceritanya, mengubah faktanya. Dan mereka sampaikan itu, bahwa Yesus itu dicuri malam-malam. Padahal kubur Yesus itu disegel. Kalau disegel tuh nggak bisa sembarangan orang masuk ke sana. Jadi mereka sebenarnya melawan sendiri apa yang mereka sampaikan, Bapak Ibu. Tapi itulah faktanya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yang kedua, Yesus menampakkan secara fisik selama 40 hari berturut-turut setiap hari dengan cara yang berbeda. Datang ke rumah, datang ke pinggir pantai dengan 2-3 orang, dengan Petrus, dengan begitu banyak orang, bahkan disaksikan 500 orang ketika dia naik ke surga. Artinya berita kebohongan itu dimentahkan dengan Yesus menampakkan diri. Jadi itu bukan hanya ilusi, bukan hanya khayalan murid-murid Yesus bangkit, tetapi itu fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri, yang tidak bisa disanggah keabsahannya, karena memang real disaksikan, bukan hanya 2-3 orang, tapi ratusan orang menyaksikan Yesus bangkit. Dan kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia bukan hanya sekedar manusia yang sempurna, tapi dia Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus. Sekarang saya ingin mengajak kita ke dalam 1 Korintus 15. Bagaimana sikap kita untuk menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Itu sangat penting untuk menghormati kebangkitan itu sendiri. Bagaimana kita merefleksikan, bagaimana kita menghidupi kemenangan itu lebih penting daripada sekedar kita hanya percaya Yesus bangkit. Karena iblis pun percaya Yesus bangkit. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita bisa menang atas dosa karena Yesus sudah memberikan kita kemenangan dengan kebangkitannya. Kematian Kristus itu untuk menebus kehidupan kita. Dan kemenangan Kristus untuk menyatakan kepada kita bahwa kita mampu berkemenangan untuk setiap pergumulan kehidupan kita, untuk setiap dosa-dosa kita, untuk setiap keinginan-keinginan kita. Yesus bukan hanya mati untuk mengampuni dosa kita, tapi dia bangkit untuk memberikan garansi sorga itu sungguh ada bagi kita. Maka dikatakan sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, sebab ku tahu dia pegang hari esok. Kalau Yesus dia hanya mati, itu hanya membuktikan kasihnya. Tapi kalau dia nggak bangkit, dia nggak bisa menggenapi janjinya. Saya katakan, ada banyak orang bukan dia tidak mau menepati janjinya, tapi karena dia nggak mampu menepati janjinya. Kenapa? Kematian bisa membuat orang nggak bisa menggenapi janjinya. Bukankah Yesus berkata, aku adalah Allah yang akan menyertai engkau. Dan itu harus dibuktikan, kalau dia nggak bangkit, itu nggak nyata. Sehingga kebangkitan Yesus pembuktian bahwa apa yang dikatakannya itu benar-benar terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus,
Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sikap yang benar terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah. Yang pertama, orang yang mengalami kuasa kebangkitan, dia adalah orang yang merayakannya dengan bersyukur, dengan bersukacita. Bapak Ibu, kenapa akhirnya orang Kristen beribadah di hari Minggu? Karena Yesus bangkit di hari Minggu. Minggu bukan hanya sekedar hari pertama, tapi Minggu adalah deklarasi kemenangan. Minggu adalah celebration, Minggu adalah perayaan karena Yesus sudah bangkit di hari Minggu. Jadi orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan adalah orang yang merayakannya. Dan salah satu wujud merayakannya adalah dia beribadah. Amin. Bapak Ibu senang diundang pesta? Saya yakin senang. Apalagi pesta itu karena ada kemenangan. Ada mungkin tetangga kita atau saudara kita yang lagi baru menang, ya mungkin lomba apa gitu ya, lomba lari karung gitu ya, per RT hadiahnya 1 miliar, 1 miliar Bapak Ibu ya. Dia menang, akhirnya dia undang kita, wah kita senang. Apalagi kita mungkin masih teman dekatnya, mungkin kita dikasih penghargaan duduk paling depan, kita senang. Dia yang menang aja kita senang. Apalagi sekarang kemenangan itu dihadiahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus dia bersyukur atas kemenangan itu. Dan wujud nyata dari bersyukur adalah dia merayakannya. Wujud nyata dari merayakannya dia adalah beribadah. Beribadah itu adalah wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena Yesus sudah bangkit di hari pertama. Dan kita belajar mengatakan hari Minggu itu adalah kemenangan, deklarasi kemenangan. Mari kita belajar merayakan. Penting sekali dalam hidup ini merayakan. Hari ini kita belajar orang yang mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Dia adalah orang yang suka merayakannya. Dan salah satunya adalah ibadah. Makanya Bapak Ibu yang malas ibadah, berarti Bapak Ibu malas merayakan kemenangan kita. Kita harus merayakan kemenangan ini. Amin. Kita harus celebration, kita harus sukacita. Ya. Sedangkan nikah saja kita pesta, ya. Dengan bersyukur kepada Tuhan itu adalah indikator, itu adalah bukti nyata bahwa kita benar-benar mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Karena kita merasa bagian dari kemenangan itu. Coba Bapak Ibu kalau ada pesta tetangga kita, kalau kita nggak datang berarti 2 kemungkinan. Kita merasa nggak dekat dengan tetangga itu kan gitu kan, bukan kami itu gitu. Tapi kalau kita merasa dekat dan kita bagian, kita akan datang. Karena kita turut bersukacita dengan kemenangan itu. Kalau kita nggak datang ibadah setiap minggu, mungkin kita nggak merasa bagian dari kemenangan itu. Mungkin kita merasa, bukan kami itu. Kami bukan kami itu, ya memang Margauta Barat, tapi bukan dekat sama kami itu. Halo, mari kita belajar yang pertama, merayakannya, bersukacita sebagai bentuk ucapan syukur. Dikatakan di sini tetapi syukur kepada Allah, bersyukur. Tidak cukup hanya dengan mulut, tetapi dengan tindakan nyata. Karena satu tindakan nyata lebih berdampak daripada 1000 kata-kata. Kita mungkin berkata, terima kasih Tuhan, kita buat 25 kali. Tetapi kita nggak pernah ibadah. Mungkin kita di Facebook, terima kasih Tuhan, selamat Paskah. Tapi kita nggak beribadah, sama saja bohong. Karena orang yang mengalami kemenangan, dia akan merayakan kemenangan itu. Karena orang yang mengalami kemenangan, dia akan rayakan kemenangan itu. Orang saja bisa habis-habisan merayakan kemenangan. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua, mari kita bangun mentalitas sebagai pemenang. Pemenang bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang selalu bangkit ketika dia gagal. Bapak Ibu, saya sudah divaksin 2 kali. Vaksin yang pertama Bapak Ibu, dimasukkan corona ke tubuh saya. Bapak Ibu, ternyata itu vaksin pertama itu adalah memasukkan virus yang sudah dilemahkan, yang sudah dilumpuhkan, yang mungkin kalau dia tubuh, nggak ada lagi matanya, nggak ada lagi tangannya, nggak ada kakinya.
Jadi menggelepar-gelepar saja tinggal saya tokok-tokok gitu kan Bapak Ibu ya. Imun tubuh saya, sel darah putih saya tinggal pukul hook kiri, hook kanan gitu. Wah dipermainkan lah Bapak Ibu seperti main Smackdown. Ya, wah bangga pasti. Tapi coba tiba-tiba yang datang itu Goliat. Gini kita kan gitu Bapak Ibu. Kebenarannya juga penting sekali bagi kita. Seringkali mentalitas itu membuat kita langsung down dulu. Akhirnya kita berkata, gak bisa saya, gak mampu saya. Bapak Ibu, iblis suka menciptakan ketakutan sehingga kita lemah dan tak berdaya. Tetapi kuasa kebangkitan itu menjelaskan kepada kita, berdirilah teguh jangan goyah. Karena iblis itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Sehingga mari kita bangun mentalitas kita sebagai pemenang kehidupan ini. Kita adalah pemenang kehidupan. Sama-sama bilang kiri kanannya, saya adalah pemenang. Pemenang bukan orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang selalu datang dan siap untuk bertanding. Karena kemenangan itu adalah hasil dari sebuah pertandingan. Kenapa kita harus yakin? Iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Sama seperti si corona itu sudah dilemahkan, sudah lumpuhkan. Iblis itu sudah diinjak-injak sama Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga yang tinggal adalah ekornya saja. Jadi jangan takut Bapak Ibu, jangan berpikir aduh gak sanggup aku melawan si iblis ini, terlalu hebat dia. Jangan selalu menyalahkan si iblis. Kadang keinginan kitanya, kan gitu Bapak Ibu ya, kita salahkanlah si iblis. Inilah iblis ini ada secaranya membuat aku gak ke gereja. Loh, iblis sudah kalah. Jangan perlakukan dia sebagai pribadi yang hebat, sebagai oknum yang hebat. Kita harus perlakukan dia seperti Yesus memperlakukan dia. Kalah. Dia adalah seperti, maafkan saya, dia adalah seperti virus corona yang sudah dilumpuhkan. Dan kekebalan tubuh kita akan membuat mampu mengalahkan virus itu. Dan ketika saya disuntik vaksin yang kedua, itu adalah kekebalan tubuh membuat saya full. Dan akhirnya dapat sertifikat, saya sudah divaksin. Bapak Ibu Saudara kasih, yang kedua, salib itu bukan kekalahan tapi kemenangan. Oleh karena itu mari kita bangun kepercayaan diri dalam diri kita, bahwa ketika kita bergumul, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita bangun satu keyakinan, saya ini adalah pemenang karena Yesus sudah memberikan saya kemenangan. Yesus sudah mengalahkan iblis, sehingga saya itu pantas dan bisa menang. Sehingga anak Tuhan, kita bukan adalah pecundang, tapi kita adalah pemenang. Seringkali kita sudah kalah sebelum bertanding. Gak bisanya aku, gak sanggupnya aku. Udah aku cobanya dulu, tapi udahlah. Bapak Ibu, seorang pemenang, dia tidak akan pernah menghitung-hitung kegagalannya, tapi dia akan berusaha bangkit dari kegagalannya. Itulah mentalitas pemenang. Kebangkitan Yesus membangun mentalitas dalam diri kita, bahwa kita adalah pemenang. Seorang pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah, saya katakan tadi. Tapi orang yang bangkit dari kekalahannya dan dia akan terus berjuang. Mari tegak berdiri dan jangan mau ditakuti. Pergumulan, masalah bukan membuat kita kalah. Menang itu adalah hasil pergumulan. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, karena Tuhan ingin Bapak Ibu menang dari pergumulan itu. Karena kemenangan itu adalah hasil dari perjuangan. Gak mungkin orang tiba-tiba dapat hadiah, gak ada yang dikerjakannya. Yesus ingin kita memposisikan diri kita seperti hari-hari ini melawan corona. Jangan biarkan iblis mempermainkan situasi untuk keuntungannya. Mari kita deklarasi, iblis engkau sudah kalah. Iblis itu sudah kalah. Dan mari kita bersama-sama meyakini, mari kita bersama-sama optimis dengan itu. Bangun percaya diri dalam kehidupan kita. Bangun percaya diri, mentalitas itu dalam diri kita. Jangan mentalitas pecundang, tapi adalah mentalitas pemenang. Saya tahu Bapak Ibu mengikut Tuhan ini tidak semulus jalan tol. Tapi jatuh bangun kita. Di dalam banyak hal, dalam pekerjaan, dalam pergumulan kita seringkali kita jatuh bangun. Kita sudah memulai komitmen tapi kita jatuh. Kita akhirnya kemungkinannya dua. Mentalitas pemenang, dia tidak melihat sesuatu dan mentok dengan sesuatu. Mentalitas pemenang seperti Petrus. Memang aku capek, aku gagal, tapi itu mentalitas pemenang Bapak Ibu.
Mentalitas pemenang yang tidak langsung memvonis hidupnya dengan titik, tetapi tetap ada koma, sehingga masih ada kelanjutan hidupnya. Mungkin kita berkata, nggak mungkin lagi bertobat suamiku. Jangan sampai titik Bapak Ibu, masih ada koma. Sebelum kematian menjemput, jangan sampai kita langsung katakan titik. Masih ada koma. Pemenang juga seperti itu. Pemenang yang tidak cepat-cepat langsung memberikan titik dalam hidupnya. Mungkin kita selalu melihat negatif-negatif kekurangan-kekurangan kita. Iblis suka membuatkan ketakutan-ketakutan kepada kita sehingga kita tidak bergerak apa-apa. Mentalitas pemenang adalah orang yang tidak memvonis dirinya dengan kegagalannya. Gak bisa aku jadi suami yang baik, gak bisa aku jadi istri yang baik, gak bisa aku jadi narkobanya aku, pergaulan bebasnya aku. Jangan titikkan hidupmu, masih ada koma. Saya nggak tahu, mungkin hari ini kita terikat dengan banyak hal, tapi kuasa kebangkitan Yesus membuat kita bisa jadi pemenang. Mungkin kita berani, udah mencoba sekian kali, kita gagal, kita mencoba sekian kali, kita gagal sekarang, mari kita mencoba dengan melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena dia bangkit. Ketika dia bangkit, dia berkata, aku akan menyertai engkau. Sehingga kita tidak bergumul lagi sendiri. Kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan satu angin segar, pengharapan, berita yang menggembirakan bagi kita, bahwa dia mendampingi kita untuk bergumul dalam pergumulan kita. Yang ketiga mengatakan seperti ini. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita tidak cukup hanya euforia, bersuka cita dengan kemenangan Kristus, merayakannya, celebration. Kita tidak cukup hanya membangun mentalitas kita sebagai pemenang, tapi kita harus menghidupi kemenangan itu dengan sesuatu yang produktif, dengan sesuatu yang punya nilai. Itu namanya pekerjaan Tuhan. Dikatakan seperti ini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu, giat itu berbicara tentang rajin, tekun, apa lagi? Ya, berarti dia bersemangat, giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Bahasa sederhana saya, pekerjaan Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita punya niat yang tulus melakukannya dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kolose dikatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang mengalami kebangkitan Yesus adalah orang-orang yang memperjuangkan pekerjaan baik dalam hidupnya. Apa itu pekerjaan baik? Melayani. Apa itu pekerjaan baik? Ketika orang tua melakukan tugasnya sebagai orang tua, ketika anak melakukan tugasnya sebagai anak, itu pekerjaan baik. Mari kita lakukan tugas kita, itu perbuatan baik kita. Jangan tuntut orang melakukan perbuatan baik, kita dulu. Sebagai anak juga demikian, pekerjaan baik kita apa? Pekerjaan baik kita respect kepada orang tua. Kepada orang tua, hormati orang tua kita. Tapi orang tua juga belajar memahami anak. Belajar jangan samakan mereka. Mari orang tua belajar memahami anak-anak kita. Itulah pekerjaan baik. Mentaati aturan. Pemenang adalah yang berbuat baik dalam kehidupannya, mengikuti aturan. Jaga kebersihan, itu bagian dari pekerjaan baik. Anak Tuhan, pekerjaan baiknya adalah jaga kebersihan. Yang berikutnya, membantu orang lain, itu pekerjaan baik. Saya bersyukur di masa corona yang pertama kali ketika muncul, jemaat belajar membantu orang lain dengan perbuatan baik, dengan aksi sosial, itu bagus. Itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sesuatu yang berkenan di hati Tuhan. Berbagi, itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Inilah pekerjaan baik. Inilah pekerjaan baik yang bisa kita lakukan. Mari kita melakukan bagian kita masing-masing. Dan itulah pekerjaan baik yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas, bukan dengan pamrih. Ada kadang orang melakukan pekerjaan dengan harapan dapat sesuatu dari pekerjaan itu langsung. Kalau menolong jangan seperti itu, kecuali kalau bekerja. Kalau bekerja kan memang mendapatkan upah dari pekerjaan itu. Tapi ayat ini juga mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Artinya perbuatan baik kita itu ternyata dilihat Tuhan. Di dalam Matius 25, seorang
berkata kepada Yesus, kapan kami berbuat baik kepadamu Tuhan? Dan Tuhan berkata, ketika engkau memberi segelas air kepada orang asing, engkau sedang melakukannya untuk aku. Dalam bahasa saya sederhana saya gini, perbuatan-perbuatan baik kita ternyata terekam di memorinya Tuhan. Tuhan melihat kebaikan itu. Orang lain mungkin tidak menghargai kebaikan kita, gak penting. Tapi Tuhan menghargai kebaikan kita. Tuhan mengapresiasi itu. Dan kalau kita pun bisa mengapresiasi, kenapa tidak? Ya, mari kita belajar bersama-sama untuk firman Tuhan ini. Yesus sudah menang, itu fakta sejarah. Tapi bagaimana hidup dalam kemenangan, itulah satu realita yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah lakukan bagiannya, sekarang bagaimana kita melakukan bagian kita. Kalau hari-hari ini kita seringkali gagal, dan kita akhirnya ngambil kesimpulan, dan menjatakan dalam hidup kita, titik. Mari sekarang tambahkan ekor sedikit, jadi koma dia. Pemenang kehidupan adalah orang yang tidak pernah memvonis dirinya, tetapi dia akan berusaha bangkit ketika dia gagal dalam kehidupannya.